Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Di sini kita akan membahas mengenai video yang selanjutnya, yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. Sebelumnya kita telah membahas mengenai Locating Log Files yang ada di 2.4.4 lab ini. Sekarang kita akan membahas mengenai Navigating the Linux File System dan Permission Settings. Nah, objektifnya di lab ini kita akan memfamiliarisasikan dengan Linux File System. Nah, kita mulai dengan instruksi yang pertama, yaitu Exploring File System di Linux. Nah, Linux File System ini salah satu dari beberapa fitur yang sangat populer ya. Nah, Linux ini mensupport berbagai macam file system. Nah, di lab ini kita akan berfokus pada ext. Jadi kita akan fokus pada file system jenis ext. Nah, salah satu most common file system yang ditemukan di Linux. Nah, pertama langsung saja kita akses command line, membuka terminal window, dan selanjutnya kita display the file system currently mounted. Nah, file system must be mounted before they can be accessed and used. Nah, di computing, mounting a file system ini bermaksudkan untuk membuat accessible to the operating system. Jadi membuatnya file ini jadi accessible untuk operating systemnya. Nah, mounting a file system sendiri itu adalah proses menglinkkan physical partition on the block device seperti hard drive, SSD drive, dan lain sebagainya menuju directory through which the entire file system can be accessed. Nah, because the aforementioned directory becomes the root of the newly mounted system, it is also known as mounting point. Nah, kita akan mencoba dengan menuliskan lsblk command untuk mendisplay semua block devices. Nah, kita langsung masuk ke virtual machine. Lalu di sini kita ketikkan lsblk. Nah, sering bisa lihat di sini ada berbagai macam type-nya ya. Kurang lebih sama ya seperti yang ada di modulnya. Kita bisa langsung lanjut. Nah, the output above itu menunjukkan bahwa CyberOps Workstation VM ini memiliki 3 blocks installed. SR0, SDA, dan SDB ini untuk yang ada di sini. Apabila ada di virtual machine, di sini ada 2 ya, SDA dan SDB. Nah, kita bisa kembali. Nah, 3 like output atau 2 output ini menunjukkan partitions under SDA dan SDB. Nah, kita bisa lihat conventionally /dev/sdx ini digunakan Linux untuk merepresent hard drive with the trailing number representing the partition number inside that device. Nah, komputer dengan multiple hard drive ini akan mendisplay lebih banyak /dev/sdx devicesnya ini. Nah, apabila Linux menjalankan komputer dengan 4 hard drive contohnya, itu akan menunjukkan ada dev SDA, dev SDB, dev SDC, dan dev SDD secara defaultnya. Nah, output implies that SDA dan SDB itu adalah hard drive-nya dengan masing-masing memiliki satu partition. Nah, the output also show that SDA itu adalah 10 GB disk dan SDB has 1 GB. Nah, apabila kita lihat di sini untuk SDA memiliki 30 ya, dan untuk SDB di sini 1. Nah, kita bisa lanjut lagi ke modulnya ya. Di modulnya kita diminta use the mount command untuk menunjukkan more detailed information on the currently mounted file system di CyberOps Workstation VM. Kita ketikkan mount untuk mengetahui lebih detail ya. Di sini kita ketikkan mount. Nah, sering kita bisa lihat di sini sudah sangat detail. Di sini ada dev SDA 2 on type ext4. Nah, kita bisa kembali ke modul. Nah, di sini ada dev SDA 1 /type ext4. Nah, ini di sini SDA 1 ya. Nah, many of the file system above are out of scope of this course and irrelevant to the lab. Jadi kurang keluar dari konteks yang ada di pembahasan kali ini. Nah, kita akan fokus di root file system atau yang di store di /dev/sda1 apabila di sini. Nah, the root file system ini di mana Linux operating system itself itu disimpan. All the programs, tool, dan configuration filesnya itu disimpan di root file system oleh defaultnya. Nah, di sini kita diminta run the mount command again, tapi saat ini kita mendoakan pipe garis lurus untuk mengirim output of mount to grep
untuk memfilter outputnya dan display only the root file system. Kita diminta untuk tuliskan cd kemudian slash, kan kita ls-1. Kita coba lakukan cd slash untuk mengembalikan ke paling awal ya. Nah kemudian kita diminta untuk ls-l. Nah seperti yang bisa kita lihat ya di sini. Nah kita kembali ke modul. Nah, what is the meaning of the output? Where are the listed file physically stored? Nah, ini muncul sebuah pertanyaan. Nah, the first command yang kita lakukan tadi itu mengubah direktorinya menjadi root directory. Karena root directory ini highest level, dan karena dev SDA1 atau dev SDA2 itu mounted di root directory, berada di root directory. Nah, user itu sebenarnya akan listing file physically stored in the root dev SDA1 file system. Jadi kita akan lebih berfokus ke SDA2 nya apabila di virtual machine-nya. Gitu. Jadi jawabannya adalah the first command mengubah direktori ke root directory. Nah, karena dev SDA2 ini di mount di directory, maka mendaftarkan bekas-bekas pada directory pengguna ini sebenarnya mendaftarkan bekas-bekas secara fisik yang tersimpan di SDA2. Saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, ini jawabannya. Karena dev SDA2 di mount pada directory root slash, maka dengan mendaftarkan berkas-berkas pada directory root, pengguna sebenarnya mendaftarkan berkas-berkasnya itu secara fisik tersimpan pada root sistem berkas /dev /SDA2. Nah, di sini pertanyaannya kenapa pada di soalnya ya, kenapa dev SDB1 ini tidak dapat muncul di outputnya? Jawabannya karena saat ini sedang tidak di-mounted. Apabila di ini maka di SDB2 ya. Nah, karena saat ini tidak di-mounted, yang kurang lebih sama ya. Hanya ada perbedaan sedikit di ininya yang terbuka, yang di-mount. Nah, kemudian kita masuk ke step yang ketiga, yaitu manually mounting and unmounting file system. Jadi di sini kita akan belajar untuk nge-mount dan unmount file system. Nah, mount command ini juga bisa digunakan untuk melakukan hal itu. Seperti yang kita lihat di step sebelumnya, CyberOps ini memiliki 2 hard drive install. Jadi ada 2 hard drive. First one itu dikenal sebagai kernel, sebagai dev SDA, dan yang kedua itu dikenal sebagai dev SDB. Nah, kita before a block device can be mounted, it must have a mounting point. Nah, kita di sini diminta untuk menuliskan ls-l command untuk memverify direktorinya itu sudah ke second drive di analyst home directory. Di sini kita diminta untuk menuliskan ini. Kemudian kita cek ls-l-nya untuk mengembalikan ke posisi semula ya di sini. Tuliskan cd ini. Nah, yang kemudian di ls-l. Nah, sudah seperti semula dan kita akan kembali ke modulnya lagi. Nah, di sini if the directory second drive does not exist, use the mkdir second drive. Di sini tidak perlu karena di modul di sini sudah ada ya second drive. Kita bisa langsung lanjut. Nah, depending on the state of your VM, your listing will most likely have different files and directories. Nah, kita memiliki different file dan different directories karena sebelumnya kan kita diminta untuk memasukkan SIOPS folder ya. Jadi di sini ada SIOPS folder, bedanya di sini ada SIOPS folder. Nah, kita bisa langsung lanjut ke modulnya saja, tidak apa-apa. Kita diminta untuk use ls-l again, tapi di sini hanya difokuskan pada second drive. Kita coba ketikkan ya, ls-l second_drive. Jangan lupa di sini diberi slash. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini totalnya ada 0 ya, karena di dalam second drive ini tidak ada file ya. Nah, kita notice that directory is empty. Nah, kita diminta untuk mount command to mount dev SDB1 on the newly created second drive directory. Nah,
The syntax of mount is mount options. Jadi kita menuliskan dua kali ya di sini ya. Kita menuliskan ini. Kita coba tuliskan sudo mount /dev/sdb1 menjadi ini /second_drive/. Nah, kita diminta masukkan password. Nah, sudah. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya. Nah, karena no output is provided, artinya mounting prosesnya telah berhasil. Kita kembali. Nah, setelah dev1 telah dipindah ke home analysis second drive, kita akan melihat ls-min-l untuk menglist konten yang ada di directory again. Kita ketikkan ini ya, ls-min-l second_drive. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya, di sini total ada 20. File-file yang ada sebelumnya ini telah terpindah. Nah, di sini terlihat kurang lebih sama ya seperti yang ada di modulnya. Nah, muncul pertanyaan baru lagi. Why is the directory no longer empty? Where are the listed file physically stored? Nah, di sini setelah kita mount ini, home analysis second drive ini menjadi entry sistem berkas yang sebelumnya physically stored di dev sdb1. Menjadi entry point yang secara fisik tersimpan di dev sdb1. Ini adalah jawabannya. Nah, setelah kita lihat kurang lebih jawabannya sama, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan mount comment dengan no options again to display detailed information about dev sdb1 partition. Nah, kita diminta grab comment untuk mendisplay dev sdx file system. Maka di sini kita tuliskan mount grab dev sd. Kita kembali. Di sini kita tuliskan mount grab terlebih dahulu ya, jangan lupa kita menggunakan komen grab dev/sd. Jangan lupa di depannya diberikan slash. Nah, dari sini kita enter. Maka di sini terdapat dua ya, dev sda on type x4 dan sdb1 di home analysis second drive type ext4. Kita kembali ke modul. Nah, di sini kurang lebih sama ya di sini. Nah, kemudian kita bisa langsung lanjut. Di sini kita di selanjutnya kita diminta untuk unmounting file system. Itu cukup simple ya. Kita perlu pastikan bahwa mengubah directory to something outside of the mounting point and use the unmount command seperti yang ditunjukkan di bawah sini. Kita diminta sudo umount /dev/sdb1. Di sini kita tuliskan ya. Kita coba sesuai yang ada di modulnya. Kita ketikkan sudo umount /dev terlebih dahulu /sdb1. Dan sini kita tekan enter. Nah, kemudian itu apabila tidak ada ini maka sudah dianggap berhasil. Kemudian kita langsung ketikkan ls-min-l untuk membuktikan ya di second drive second_drive/. Nah, seperti yang bisa lihat totalnya sudah 0, artinya sudah berhasil kita unmount ya, seperti sesuai yang ada di modulnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, selanjutnya itu tadi untuk tahap unmount dan mount sebuah file ya, file system. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke
part yang kedua yaitu file permissions. Nah, Linux file system ini terdiri dari beberapa fitur dan kontrol untuk mengontrol ability dari usernya untuk melihat, mengganti, menavigasikan, dan mengeksekusi dari beberapa konten yang ada di file systemnya itu sendiri. Nah, essentially, each file in this file system ini carries its own set of permission, jadi memiliki beberapa permission tersendiri, always carrying a set of definition about what users and groups can do with the file. Jadi masing-masing file itu memiliki hal seperti itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita visualize and change the file permission. Kita navigate to /home/analyst/support/files.files/scripts. Nah, di sini kita mengubah direktorinya ya menjadi ke yang ini. Maka dari itu yuk kita lakukan, kita transisi, kemudian kita tuliskan cd lab .support.files /scripts/ Nah, kita akan mengubah direktorinya menjadi ini. Kemudian kita kembali ke modul. Selanjutnya kita diminta untuk menuliskan ls-min-l untuk display, untuk menunjukkan ya, untuk mendisplay semua file permissionnya. Kita kembali ke modul, lalu kita tuliskan ls-min-l. Nah, seperti yang dari sini sudah dilihat ada beberapa files ya yang ada di sini, ada beberapa data. Nah, kita kembalikan ke modul, kurang lebih sama ya. Nah, kita bisa lanjut. Nah, di sini ditanyakan, consider the sciops.mn file as an example. Who is the owner of the file? How about the group? Nah, untuk owner of the filenya sendiri ini adalah analis. Kemudian untuk grupnya sendiri, pun juga dari analis. Seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, kita show answer. Nah, kurang lebih sama ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. The permission for sciops.mn are min rw min r double min r double min. Nah, what does that mean? Nah, pemilik file the analyst user ini dapat membaca dan menulis file tapi tidak dapat mengeksekusinya. Pemilik file analyst dapat membaca dan menulis ke file tetapi tidak mengeksekusinya. Min rw-nya itu sendiri, itu maksud dari min rw-nya ya. Nah, anggota members of the analyst group other than the owner itu can only read the file. Jadi, member dari analyst group selain ownernya itu hanya bisa membaca. Ini yang menandakan min r-nya, teman-teman. Jadi tidak ada eksekusi atau penulisan yang diizinkan. Dan semua pengguna lain itu tidak diizinkan untuk menulis atau mengeksekusi file tersebut. Nah, kalau kita lihat kurang lebih jawabannya sama ya seperti yang ini. Nah, kita bisa langsung lanjut ke langkah berikutnya. The touch command is very simple and useful. It allows for the quick creation of an empty text files. Use the command below to create an empty file in the /mnt directory. Jadi kita di sini diminta untuk menuliskan /mnt /mynewfile.txt untuk mencoba ya, untuk quick creation of an empty text file. Jadi menciptakan secara cepat untuk empty text file. Jadi text file baru ya. Kita coba. Di sini kita tuliskan Di sini kita tuliskan touch /mnt /mynewfile.txt. Apabila kita tekan enter,
Nah, di sini permission denied ya. Kita tidak mendapatkan permissionnya atau izinnya. Kita kembali ke modulnya. Nah, di sini ada pertanyaan, why was the file not created? List the permission, ownership, and content of the /mnt directory and explain what happened. With the addition of -d option, it lists the permission of the parent directory. Record the answer in the lines below. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan ini ya. Kita coba. ls-ld /mnt. Nah, sepertinya kurang lebih sama ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menjawab soalnya. Nah, yang dimaksudkan dari soalnya ini sendiri adalah permission hak akses ke MNT directory itu di-own by the user. MNT directory access is owned by the root user. Nah, with permission sesuai yang ada di contohnya yang di atas ini ya, dan di sini. Nah, sehingga hanya root user lah yang mampu untuk mengeditnya. Nah, kurang lebih kita bisa lihat. Nah, kurang lebih jawabannya sama ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ubah dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kurang lebih jawabannya sama ya. Jadi yang dimaksudkan ini, nah, why was the file not created? Karena MNT directory ini hanya bisa diakses dari root usernya sendiri. Jadi dengan permission drwxr -xr -x, sehingga hanya root user yang mampu untuk mengeditnya. Dari sini jawabannya kurang lebih sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What can be done for the touch command shown above to be successful? Nah, perintah ini, jadi touch command ini harus didahului sudo karena agar bisa mengakses melalui root begitu. Jadi kita harus menambahkan sudo sebelum untuk sebelum perintah atau perizinan dari /mnt ini diperbarui, dimodifikasi. Nah, apabila kita show answer, ini kurang lebih sama jawabannya, maka kita bisa langsung lanjut ke langkah yang selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini kita diajarkan untuk chmod command is used to change the permission of file. Nah, di sini kita menggunakan chmod ini untuk mengganti permission yang ada di file atau directory-nya. Sebelumnya kita telah mount dev sdb1 partition on the home's analyst second drive directory created earlier in this lab. Jadi kita di sini diminta untuk menggantikan mountnya terlebih dahulu ya menjadi second drive. Kita kembali ke modul. Kita kembali ke virtual machine-nya ya. Nah, di sini kita akan tuliskan sudo mount /dev/sdb1 menuju gelombang /second_drive/. Nah, setelah itu kita bisa enter. Nah, jangan lupa kita masukkan dulu passwordnya. Di sini diminta password analis, maka kita masukkan CyberOps. Nah, setelah kita lihat di sini sudah ada ya, dan di sini sudah berubah, sudah tidak ada lanjutan prom, maka di sini sudah berhasil. Kita bisa lanjutkan dengan change to the second drive directory and list the contents of it. Jadi kita di sini kita kembali ke modul. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah current directory-nya ya menjadi /second drive. Kemudian kita diminta untuk list kontennya. Jadi kita di sini akan kerjakan. Kita ketikkan cd garis gelombang kemudian /second_drive. second_drive. Jangan lupa diberikan slash lagi. Nah, setelah itu sudah berubah jadi second drive, kita ls-l untuk ngelist semua kontennya.
Nah, di sini terlihat ya, totalnya ada 20 seperti yang ada di contoh yang ada di modul ya di sini ya. Nah, kemudian what are the permissions of the myfile.txt file? Nah, di sini kita ada soal tersebut. Nah, untuk permissionnya sendiri adalah ini dia. Kita menggunakan min rw, min r, double min. Nah, sesuai yang ada di sini ya. Ini permission filenya sendiri. Nah, kita lihat. Nah, kurang lebih sama ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menuliskan chmod command untuk change permission of myfile.txt. Jadi kita di sini akan mengubah izin dari myfile.txt-nya ya, dengan cara menuliskan chmod 665 myfile.txt. Kita akan lakukan, kita akan contoh dan praktekkan di virtual machine-nya. Di sini kita cukup ketikkan sudo change mode 665 myfile.txt. Kemudian setelah itu kita tekan enter. Nah, sudah berhasil. Lalu kita cek di ls-min-l untuk ngelihat listingnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, di sini sudah ada perubahan. Kita bisa lihat di modul. Nah, seperti di sini kita lihat, di sini sudah berubah jadi rw/rx. Nah, kemudian did the permission change? What are the permission of myfile.txt? Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya adalah yang ini ya. Apabila kita melihat, kita di sini hanya berfokus mencoba dari contoh yang ada di modul saja ya. Kita cukup mencoba mempraktekannya saja di virtual machine-nya, tetapi untuk menjawabnya kita akan menjawab berdasarkan yang ada di modulnya, oke? Nah, ini setelah kita lihat di sini kan berubah menjadi rx. Setelah dilihat, nah kurang lebih sama ya. Kita bisa langsung lanjut. The change mode commands take permission in the octal format. In that way, a breakdown of the 665 is as follows. 6 in octal binary is 110. Nah, jadi ini sesuai dengan octal format atau binary ya. Nah, assuming each position of the permission or file can be 1 or 0. 110 ini artinya RW. Read 1, write 1, and execute 0. Nah, kemudian therefore the 66 chmod 665 myfile.txt ini comment change the permission to rw-min karena 6. Kemudian di ownernya itu rw-min, kemudian grupnya rw-min karena 6 juga, dan othernya jadi r-min-x. Jadi ini rwx ya, untuk owner, untuk group, dan untuk others. Dengan maksudnya rwx ini adalah read, write, dan execute. Nah, di sini permintaannya adalah what command will change the permission of myfile.txt to rwx, granting any user in the system full access to the file. Nah, maka dari itu, untuk supaya bisa berlaku seperti itu, maka harus disetting menjadi semuanya satu ya. Jadi R1, W1, X1. Nah, maka dari itu apabila dipisah menjadi 333, maka di sini RWX full atau menjadi 111. Nah, yaitu adalah 7. Sehingga 7 in octal jadi 111 in binary. Jadi kita dibuat 777. Komen apabila diberikan komennya ya. Apabila diberikan komen, maka kita harus ubah dengan sudo chmod 777 myfiles.txt. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih sama ya jawabannya. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke chown. The chown command itu digunakan untuk mengganti ownership of a file or directory. Jadi kita mengganti ownershipnya dari file tersebut ya. Nah, kita akan membuat komen dengan membuat root of the owner of the myfile.txt. Di sini kita diminta sudo chown analyze myfile.txt. Kita coba praktekkan ya. Dari sini kita ketikkan sudo chown analyze myfile.txt.
Kita pastikan, oke, sudah benar. Komennya kita klik. Nah, kemudian karena kita tidak download password, karena tadi sudah memasukkan password ya, jadi kita langsung listing datanya yang ada. Nah, kurang lebih data yang muncul sama seperti yang ada di modul ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, kemudian ada di sini terdapat note. To change both the owner of the group to analyst at the same time, use the sudo chown analyst -2 analyst myfile.txt format. Seperti yang bisa kita lihat ya di sini. Nah, di sini terdapat perubahan ini. myfile.txt kita ubah menjadi analyst root. Tidak seperti sebelumnya, di sini masih root, di sini 1000 root. Gitu. Kita kembalikan ke modul ya. Nah, sekarang note that analyst is the file owner. Jadi sekarang analyst sudah memiliki file owner. Kita sekarang mencoba the word test to the end of the myfile.txt. Kan myfile.txt masih kosong. Kita akan tambahkan, kita akan masukkan tulisan ini dia. Kita akan coba masukkan the word test to the end of myfile.txt. Jangan echo ini tadi. Dan kita tambahkan ya ke dalam myfile.txt. Kita coba. Dari sini kita masukkan, kemudian kita tuliskan echo. Untuk mengecho, untuk menuliskan ya, test 2 kali greater than symbol, kemudian kita tuliskan myfile.txt. Nah, seperti yang kita lihat, karena sudah begini berarti artinya sudah berhasil ya, Untuk menguji apakah benar-benar sudah berhasil atau sudah bisa, kita masukkan cat myfile.txt. Di sini kita kembali lagi ke virtual machine-nya, kita tuliskan cat myfile.txt ini untuk melihat. Set. Nah, dari sini kita sudah lihat ya, sudah berhasil, maka langsung saja kita masuk ke modulnya. Nah, di sini apakah operationnya berhasil, kita jelaskan. Nah, di sini ya, operasinya tentu saja berhasil. Analis sudah menjadi owner of the file dan permission masih di set to 665 ya. The permission are still set to 665. Nah, the permission itu memperbolehkan owner users in the root group to make change to the file. Jadi kita sudah bisa mengubah. Jadi perizinannya memungkinkan pemilik analisnya dan users in the root untuk melakukan perubahan, untuk mengubah file, perubahan terhadap file. Jadi karena user di sini pemiliknya sudah si analis, maka analis ini bisa mengubah myfile.txt ini, dan juga untuk user root sendiri juga bisa mengubah ya tentunya. Nah, kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu directory and permissions. Nah, mirip dengan regular file, directory ini juga bisa membawa permissions atau meng-carry izin. Nah, both files dan directory ini mempunyai 9 bits untuk permissionnya of the owner or user, the group, and the others. Kurang lebih sama ya. Nah, there are also 3 more bits for special permission. Nah, di sini ada 3 tambahan bits, yaitu setwit, setgit, dan sticky, which is beyond the scope of this lab. Jadi tidak akan dibahas untuk di lab pada kali ini ya. Kita akan change back to home analyst lab support.file directory, dan kita akan listing untuk semua file dengan detail ya. Kita akan tuliskan ini. Kita kembali ke virtual machine ya. Kita kembali ke virtual machine. Di sini kita tuliskan cd kemudian kita slash cd slash lab.support.files slash. Nah, setelah itu karena sudah berubah menjadi lab support files, kita listing data yang ada di dalam dengan ls-l. Nah, ini kita lihat ya, total ada lumayan banyak, dan kita kembalikan ke modul dan kurang lebih sama ya. Nah, dari sini compare the permissions of the malware directory with the mininet
miniset.service file. What is the difference between beginning part of the malware line and the miniset_service line? Kita bisa lihat di sini, kita cari yang merupakan malware dan mininet service. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini perbedaannya itu ada di beginning partnya ya. Beginning partnya terdapat perbedaan, yang dimana malware sendiri ini DRWXR, sedangkan mininet service ini hanya DRWXR begitu. Nah, ini kita bisa lihat juga bila kita lihat di sini ya. Nah, ini kurang lebih juga sama ya, bedanya ada di D-nya. Di sini D-nya berbeda. Si malware di sini ada D, sedangkan si mininet service di sini tidak menggunakan D. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya ya karena ada huruf D di awal itu sebelum izin untuk directory malware. Ya, huruf D-nya itu sendiri yang membedakan ya. Nah, di sini adalah there is letter D at the beginning before the permissions for the malware directory. Kurang lebih jawabannya sama ya. Kita bisa langsung lanjut. Nah, the letter D at the beginning of the line indicates that the file type is a directory and not a file. Jadi maksud dari D-nya itu adalah bahwa dia itu adalah directory, bukan sebuah file. Another difference between system and directory permission is the execution bit. Jadi perbedaannya juga di bit eksekusinya. If a file has its execution bit turned on, it means it can be executed by the system. Jadi apabila filenya itu memiliki eksekusi bitnya itu menyala, maka dia bisa dieksekusi oleh sistem. Directories itu berbeda dari files with the execution bit set-nya itu. A file with the execution bit set isn't whether a user can enter that directory. Jadi perbedaannya itu ada di eksekusi bitnya itu ya. Nah, the change mode dan change own commands work for directories in the same way they work for files. Jadi chmod dan chown ini bekerja seperti, untuk directory ini bekerja seperti yang sama dengan yang ada di file atau yang telah kita pelajari di sebelum-sebelumnya ini yang kita bahas tadi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part yang selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke part yang ketiga, yaitu symbolic links and other special file types. Nah, sekarang kita kan sudah melihat beberapa dari different file types ya. Jadi file types yang berbeda di Linux. The first character in each file itu listed with ls-l command shows the file type. Nah, jadi ada 3 different types of file Linux yang including dan subtypes-nya ya. Jadi ada 3 perbedaan tipe utama dan beberapa perbedaan lagi dari subtipenya dan end characters-nya. Nah, untuk regular files ini berupa min. Nah, ini tuh ada including readable files sampai dengan text files. Nah, kemudian ada binary files atau program, image files, compressed files. Kemudian ada type kedua itu directory files, yaitu ditandai dengan D. Ini biasanya folders. Kemudian ada special files. Nah, special files ini ada beberapa include. Salah satunya adalah block files atau B. Jadi block files ini digunakan untuk akses physical hardware like mount points to access hard drives. Kemudian ada character device files atau C. Files ini nge-provide serial stream of input dan outputnya. TTY terminals are examples of this type of file. Ini adalah salah satu contohnya ya, tipe yang merupakan tipe file C ini. Kemudian ada pipe files atau P. A files used to pass information, to memberikan information, yang dimana byte pertama ini in dan byte yang and the first byte out. Jadi ada first byte in dan first byte out. Nah, ini juga disebutkan atau biasa disebut sebagai FIFO atau first in first out. Kemudian ada symbolic link files atau I atau L ya, lebih ke L. Nah, itu files used to link to other files or directory. Jadi file yang digunakan untuk nge-link atau mengkoneksikan antara files antara dengan file lain atau dengan directories. Nah, ada 2 tipe, symbolic links and hard links. Kemudian ada socket files atau S. Ini tuh digunakan untuk memberikan informasi dari aplikasi ke aplikasi, antar aplikasi in order to communicate, untuk berkomunikasi over a network. Nah, kita coba melakukan tahapan-tahapannya. Di sini yang step yang pertama kita harus mengexamine file types. Jadi kita harus memahami itu tipe file apa. Nah, kita di sini bisa dengan menuliskan ls-l command to display the files in the /home/analyst folder. Nah, kita bisa lihat the first character of each line itu either min atau D yang mengindikasikan min untuk file dan D untuk directory ya.
Nah, sebelum itu kita transisi. Nah, di sini jangan lupa kita ubah dulu menjadi cd titik untuk menuju cd/home. Maaf, cd/home/analyst untuk menuju folder itu. Nah, setelah itu di sini kita bisa masukkan ls-l untuk melihat seluruh data yang ada ya. Di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada d dan ada yang min dan min. Ini menunjukkan file dan d ini menunjukkan directory atau folder. Kita kembali lagi ke modul. Nah, di sini kurang lebih sama ya. Kemudian di sini kita diminta untuk produce a listing of the /dev directory. Scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with a B. Di sini kita akan melihat dengan menggunakan /dev directory. Di sini kita akan melihat adanya block files yang diawali dengan B dan ada yang diawali dengan C, serta ada yang diawali dengan L untuk menunjukkan simbolik link, simbolik block files, dan karakter device. Kita akan coba dengan menuliskan ls-l/dev/ itu untuk mencari berbagai macam list, directory, serta file atau data apapun yang ada di /dev/. Kita masukkan. Kita tuliskan ls-l/dev/. Nah, seperti yang kita bisa lihat ya, di sini cukup banyak untuk filenya. Di sini kita bisa lihat dari paling atas, di sini ada C, dan di sini ada D, di sini ada C, di sini ada D, C, L, C, C, D, D, dan else dan semacamnya. Nah, di situ kita bisa lihat ya, dari situ sesuai dengan yang ada di modul. Jadi ada yang B, ada yang C, dan ada yang L. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Symbolic links di Linux itu seperti shortcut di Windows. Nah, jadi ada dua jenis type links di Linux ini, adalah symbolic links dan hard links. Hard links seperti yang kita bicarakan tadi sebelumnya. Perbedaan symbolic links dan hard links itu adalah symbolic links ini file points to the file name of another file. Jadi nge-link file points to the file name of another file. Jadi ya seperti itu. Dan kemudian untuk hard link itu dia itu nge-link file points itu to the content of another file. Jadi kalau symbolic link itu hanya ke file name-nya, kalau hard link itu ke kontennya gitu. Di sini untuk membuktikan hal itu kita akan membuat two files by using echo. Kita akan menggunakan echo ya, dan kita akan membuat dua file dan kita akan menuliskan echo-nya. Jadi untuk menuliskan isi dari teksnya ya. Di sini kita akan coba ya. Kita coba di modulnya. Di modulnya di sini kita akan tuliskan echo symbolic dan lebih dari sama dengan terus file 1.txt. Kita tuliskan 2 symbolic. Kemudian kita tuliskan lebih dari untuk dimasukkan menjadi sebuah file 1.txt. Nah, itu sudah berhasil. Kemudian kita coba cek ya, cat file 1.txt. Nah, di sini simbolik. Oke, sudah benar ya. Sekarang kita masukkan yang kedua, yaitu echo heart lebih dari file 2.txt untuk membuat file yang kedua. Tuliskan echo heart lebih dari file 2.txt. Nah, kita coba cek ya apakah sudah terbuat. Nah, sudah terbuat ya, sudah benar. Kita kembalikan lagi ke modul. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan ln-s untuk create symbolic link to file 1.txt dan ln untuk create a hard link to file 2.txt. Jadi, apabila kita simbolik ini menggunakan -s, apabila hard link kita membuat tanpa s. Jadi hanya ln saja, link. Maka dari itu kita akan tuliskan ya di sini ln -s. Kita transisikan. Di sini kita tulis ln -s file 1.txt. Kemudian menjadi file 1 simbolik. File 1 simbolik. Nah, itu artinya sudah berhasil ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu karena kita hard link maka tidak perlu -s, langsung saja ln file 2.txt menjadi file 2 hard. Kita tuliskannya di sini ln
file ln file 2.txt file 2 hard. Nah, itu artinya sudah berhasil ya. Kita kembalikan lagi ke modul. Kemudian di sini untuk selanjutnya kita diminta untuk menuliskan ls-l comment untuk mengexamine atau memperhatikan listing dari direktorinya untuk melihat yang ini tadi. Kemudian kita tuliskan di sini, kita tuliskan ls-l. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, di data di directory analis. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sudah ada L untuk file simbolik ya, file 1.txt, dan di sini juga ada file asli dari file satunya sendiri. Kemudian di sini ada kemudian di sini ada file 2.hard, ini tetap berupa data biasa. Kemudian ada file biasa dan juga ada file 2.txt. Nah, dari sini kita transisikan. Nah, di sini sama ya, di sini L dan yang file 2-nya tidak berubah. Nah, kita bisa lanjutkan ya. Nah, kita perhatikan bahwa file 1 simbolik itu adalah simbolik link dengan L di awalnya dari line dan ada pointer panah yang menuju ke file 1.txt. Nah, file 2 hard itu appears hadir sebagai regular file saja, karena in fact regular file itu happens to point to the same inode on the hard disk drive as file 2.txt. Jadi dengan kata lain, file 2 hard ini points to the same attributes and disk block location as file 2.txt. Jadi sama seperti file 2.txt. The number 2 in the fifth column of the listing for file 2 hard and file 2.txt indicate that there are two file hard linked to the same inode. Nah, selanjutnya, for a directory listing, the fifth column indicates the number of directories within the directory including hidden folder. Seperti itu ya. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti itu. Jadi file 2 hard dan file 2.txt ini di fifth column-nya of the listing itu mengindikasikan there are two file hards linked to the same inode. Jadi dua file hards yang link gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita langsung lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu change the names of the original files, file 1.txt dan file 2.txt, and notice how it affects the link file. Jadi kita akan mengubah nama dari file 1 sama file 2.txt nya ini, dan kita akan melihat yang terlink itu apa yang terjadi gitu. Mari kita coba ya. Nah, di sini kita tuliskan mv file 1.txt menjadi file 1 new.txt. Kemudian di sini kita juga ubah mv file 2.txt file menjadi file 2 new.txt. Kemudian jangan lupa kita tekan enter. Nah, di sini terlihat ya sudah berhasil promnya. Kemudian kita akan mencoba apabila kita kembali ke modul dulu ya. Di modul di sini kita diminta untuk mencari file 1 simbolik. Kita akan search file 1 simbolik. Kita akan cari ya, kita cat untuk membuktikan apakah isinya kan sama atau berbeda. Kita akan coba cat file 1 simbolik. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya di sini, file 1 simbolik ini tidak ada file atau directory yang sesuai. Jadi dengan kata lain tuh hilang ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita coba di sini kita coba catkan dengan file 2 hard. Kita coba, kita transisikan, kita kembali ke virtual machine, kita cat file 2 hard. Nah, seperti yang kita bisa lihat tetap ada untuk hardnya ini. Nah, jadi dari sini kita kembali ke modul. Nah, kita lihat ya, di sini kita perhatikan bahwa file 1 simbolik ini sekarang adalah broken symbolic link karena name dari file 1.txt ini telah diubah. Tapi hard link atau file 2 hard ini masih bekerja karena itu hanya points to the inode of file 2.txt dan bukan namanya. Jadi hanya berfokus pada isinya, bukan namanya. Dan sekarang walaupun telah diubah ke file 2 new.txt pun masih sama gitu. What do you think would happen to file 2 hard if you open a text editor and change the text in file to new.txt?
Nah, muncul sebuah pertanyaan tersebut. Nah, kemudian kita bisa jawab adalah apabila kita mengubah the contents of one file, apabila kita mengubah konten satu file tersebut, maka akan mengubah konten file lainnya karena keduanya mengarah ke inode yang sama. Jadi apabila konten diubah, apabila teks diubah, file 2 new.txt diubah, maka akan mengubah isi dari file 2 hard-nya. Karena keduanya mengarah pada inode yang sama, pada hard drive disk-nya. Begitu. Karena keduanya mengarah ke inode yang sama. Nah, apabila kita lihat jawabannya kurang lebih sama ya. Nah, untuk refleksinya, file permissions dan ownership itu adalah dua hal yang sangat penting, aspek yang sangat penting di dalam Linux. They are also common cause of problems. Jadi salah satu hal yang sering terjadi permasalahan ya. A file that has the wrong permission or ownership set tidak akan tersedia to the programs that need to access it. Jadi tidak akan tersedia untuk program yang perlu mengaksesnya. Nah, di scenario ini the program will usually break. Jadi akan rusak dan mengalami error. Kita akan menghadapi suatu error. Nah, dengan selesainya kita merefleksikan, berakhirlah sudah kita di lab yang kali ini, yaitu Navigating the Linux File System and Permission Setting. Sekian dari saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027, pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya. See you at next video.